اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqarrabakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustaz ustazah yang kami muliakan. Sehat semuanya, ibu-ibu? Alhamdulillah. Ini kesini sambil ngantar anak-anak atau jemput anak-anak? Oh, beda ya? Beda. Saya kira anak-anak di sana banyak ini. Nah, alhamdulillah kita kemarin sudah membahas tentang beberapa hal ya, tentang saat hati tertutup cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini saya percepat ya. Kita hanya flashback ke belakang sebentar. Ya, ini tentang hati yang bersih itu disebutkan diantaranya adalah illa man atallahu biqalbin salim. Jadi hati yang bersih itu adalah mereka yang bebas dari syirik. Kalau catat barangkali nanti terlalu cepat sehingga nanti tidak malah kepundal-pundal gitu ya. Nah, maka yang selanjutnya adalah mereka yang bebas hasad, dendam, dan sombong serta riya. Nanti akan kita bahas pada pembahasan yang selanjutnya. Kemudian penuh ikhlas, cinta, harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hati yang tertutup dari Allah itu adalah kondisi ketika mereka mengalami qaswatul qulub, yakni hati yang keras. Biasanya mereka yang sulit menerima nasihat. Kemudian ibadah terasa berat, ibadah malas-malasan. Kemudian zikir hanya sekedar rutinitas dan terasa hambar. Kemudian ketika punya dosa besar tetapi dianggap kecil. Ya, tidak apa-apalah, besok bisa istighfar, bisa taubat. Kemudian doa tidak lagi mengalir dari hati. Jadi doa tidak berasal dari hati, tapi hanya sekedar bil lisan saja. Kemudian nikmat tidak terasa cukup. Jadi sudah diberikan oleh Allah kekayaan, kesehatan, anak-anak, keluarga, tapi dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Kemudian cahaya iman itu tidak menembus di hatinya. Ya, ini dia tidak bisa merasakan halawatul iman, nikmatnya iman. Maka ketika hidup itu ya terasa hambar. Jadi dia tidak merasakan iman sama sekali. Nah, ini biasanya termasuk di antara tanda ketika seorang hatinya tertutup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penyebab hal tertutup kemarin sudah kita bahas, yakni orang yang berlebihan terhadap dunia. Sudah disebutkan. Kemudian cinta dunia yang tersela. Berarti dia adalah orang yang mengutamakan dunianya daripada ukhrawinya. Tidak berarti kemudian kita melepaskan dunia sama sekali, karena dalam doa kita itu kan ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Maka kita minta sama Allah itu juga diberikan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Maka wajar-wajar saja, boleh saja ketika kita cinta dunia, tetapi jangan sampai cinta dunia kita itu melebihi cinta kita kepada Allah. Nah, artinya di sini cinta dunia yang wajar. Kalau di dalam pembahasan ini nih, kalau kita merujuk pada bukunya Rasulullah Super Leader Super Manager Dr. Safi Antonio, ini akan dibahas. Saya kira menarik dari mulai Rasulullah lahir, anak-anak, remaja, dewasa, sampai seorang menjadi seorang manajer, sampai dia menjadi seorang manajer plus owner, sampai kemudian beliau menjadi seorang yang pasif income, bekerja bukan untuk uang tetapi uang sudah bekerja untuk beliau, sampai kemudian beliau dilantik menjadi Rasulullah pada usia 40 tahun. Saya kira kalau dibahas cukup menarik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah disebutkan dalam Al-Quran, ini sudah kita bahas. Kemudian banyak melakukan maksiat. Banyak melakukan maksiat. Ini yang tahu kita. Kalau orang lain itu nggak tahu kita ini banyak maksiat atau tidak. Seringkali ada orang yang kelihatan soleh, tetapi maksiatnya sembunyi.
wah orang ini soleh banget ya, baik banget ya, itu tampilan zahirnya. Maka kita melihat kesolehan seseorang itu tidak hanya sekedar bisa dilihat dari yang zahir saja, ya. Jadi seorang dia, oh soleh loh dia, oh tampilannya, karena kenapa kamu mengatakan soleh? Karena dia tampilannya begini, perilakunya begini. Tapi dia tidak bisa melihat kesolehan dari sisi hatinya, karena soleh itu juga soleh dengan yang dohir dan juga soleh dengan batinnya. Maka nggak bisa kemudian dikatakan oh dia soleh ya tampilannya begini begitu. Ini nggak bisa kita mengatakan dia soleh dari sisi tampilan, karena kesolehan itu adalah orang yang soleh secara dohir juga secara batinnya, dalam hal ini hatinya, dan juga solehnya itu adalah soleh yang juga mensolehkan orang lain. Kan ada yang orang yang mengatakan soleh loh dia, tapi dia hanya soleh untuk pribadinya sendiri, tapi dia tidak mampu mensolehkan orang lain. Maksudnya gimana? Ya dia hanya sekedar pengen masuk untuk diri sendiri, tetapi dia tidak punya keinginan untuk mengajak orang berbuat baik. Makanya ketika kita ingin menjadi orang yang soleh, jangan soleh individualis. Habis ngaji, yang penting saya soleh. Tapi kita tidak punya keinginan untuk mengajak orang lain untuk jadi lebih baik. Makanya dibutuhkan di sana kuntum khaira umat yang terbaik itu mereka yang juga amar ma'ruf nahi munkar. Kayak kita ini belajar nih, ngaji, belajar itu kan ibarat kita itu sedang mendapatkan air ya dari atas, ya enggak? Nah kalau saya mengibaratkan filosofi air itu, air yang bagus itu yang seperti apa? Yang begitu diairkan, masuk tandon, terus dibiarkan. Atau air yang dia dari tandon dikeluarkan. Keluarkan. Cuma pilih yang mana? Dari sumur masuk tandon, berhenti di situ, atau dari tandon langsung dialirkan. Pilih yang mana? Tidak ada pilihan. Kenapa? Karena air yang masuk ke tandon, ketika dia tidak dialirkan lama-kelamaan, airnya bau nggak? Keluar deket kan gitu. Ini juga diibaratkan ketika orang itu ngaji. Setelah ngaji, belajar, dia tidak menyebarkan ilmu itu. Maka lama-kelamaan ya ilmu hanya sekedar untuk dirinya sendiri mengendap di situ. Nah, kalau dalam kacamata tazkiyatun nafs, ketika orang punya ilmu kemudian dia tidak sebarkan, maka biasanya kecenderungannya akan muncul dia merasa menjadi orang yang paling soleh sendiri. Inilah yang disebut dengan yang namanya ujub. Rumongso paling A, rumongso paling B gitu kan. Nah, makanya kemudian juga sebaliknya, orang yang diibaratkan udah punya ilmu nih, dia diibaratkan dari tandon kemudian dikeluarkan. Tandon itu lama-lama habis nggak? Habis. Maka demikian pula ketika orang itu punya ilmu, kemudian dia menularkan, tapi dia nggak pernah ngaji, itu lama-lama ilmunya habis. Maka yang akhirnya ketika dia menyampaikan sesuatu ya intinya, nah istilahnya pengajian ya cuma itu saja. Nah di tempat lain materinya itu lagi, ya nggak? Nah, kan ada ustadz yang jarang belajar gitu, jarang baca, jarang belajar, nah isi pengajian pasti keluarnya materinya itu terus ya. Kalau nggak itu, paling nggak ketika nggak punya materi ngerasani. Jadi pengajian di sini ngerasani ustadz dia nih. Maka yang seperti ini pengajian yang tidak barokah. Maka kalau yang namanya pengajian itu jangan sampai kemudian ketika kita ngaji malah muncul kedengkian kepada orang lain. Begitu ngaji kita jadi tambah merasa paling soleh. Begitu ngaji kita juga merasa di situ isinya cuma merasanya yang lain. Kalau misalnya perbedaan fikih itu wajar. Makanya saya sarankan kalau belajar fikih itu bukan hanya sekedar fikih satu mazhab, tapi belajar fikih al-imam al-arba'ah, jadi 4 mazhab. Sehingga apa? Ketika kita melihat ada satu perbedaan di dalam satu fikih itu tidak kemudian menyalahkan yang lainnya. Contohnya, kalau misalnya membaca Al-Fatihah imamnya, yang sering kita dengar, yang dijaharkan atau disirkan? Ya, yang dijaharkan atau disirkan?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang seperti itu? Imamnya? Ada. Sekarang yang kedua, ada nggak yang Bismillahirrahmanirrahim? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ada nggak? Ada. Yang ketiga, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ada nggak? Ada. Kira-kira yang benar yang mana, yang salah yang mana? Benar semua. Makanya saya sampaikan kalau kita belajar itu, kalau bisa acuannya pada banyak pendapat, bukan satu pendapat. Karena kalau hanya satu pendapat menjadikan kita ini menjadi orang yang fanatik, menjadi orang-orang yang fanatik buta, taklid buta. Saya benar hanya ustadz saya, sementara yang lain salah. Makanya saya sampaikan kalau belajar fikih itu kita coba untuk belajar yang menurut pendapat Imam Al-Arba'ah. Jadi kalau di dunia ini kan mengacu pada empat imam, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Walaupun ada yang juga mengatakan ada mazhabnya Hasan Al-Basri itu ada, yang kedua Sufyan Ats-Tsauri itu ada. Tapi empat ini paling tidak dijadikan patok. Karena dulu ketika kalau misalnya Imam Sudais itu kalau beliau di Mekah itu bacanya dijarkan atau disirkan? Al-Fatihah, Basmalah. Iya. Disirkan tuh di Masjidil Haram, ya kan? Jarang beliau di Masjidil Haram baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi anehnya ketika beliau datang ke Indonesia waktu itu tahun 2018 mimpin sholat Jumat di Masjid Istiqlal, beliau membaca basmalah, membaca basmalah. Kenapa? Karena beliau menghormati mazhab mayoritas yang ada di Indonesia yang biasanya menggunakan jahar Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ahli ilmu itu ketika ada perbedaan pendapat ya tidak terlalu masalah. Bahkan salah satu bentuk penghargaan beliau ya ketika datang ke Indonesia yang mayoritas mazhabnya Imam Syafi'i, maka pun menghargai demikian. Ahli ilmu itu seperti itu, ya, ahli ilmu itu seperti itu. Nah, kembali ya, yang kedua adalah melakukan maksiat. Kemudian yang ketiga, ini pengaruh-pengaruh maksiat ya. Kemudian ini saya percepat saja karena saya akan masuk materi yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga, lalai dari zikir dan ibadah. Ini ghaflah, lupa. Ada orang-orang yang lalai, lupa zikir, lalai ibadah. Udah sholat belum? Ya Allah, saya lupa ya. Lupa apa? Sholat asar, lupa sholat duhur. Kok iso nanti lali sholat? Padahal mestinya seorang mukmin itu adalah mereka yang hari-harinya menunggu waktu di saat ingin bertemu dengan Allah. Para sahabat, salafus soleh, ketika mereka hidup itu bukan semata-mata faktor duniawi, tetapi faktor ukhrawinya. Sehingga hidup mereka bukan fokus hanya untuk urusan dunia, tetapi hidup mereka adalah mereka yang berusaha untuk menunggu waktu bagaimana ketemu dengan Allah. Kebahagiaan bagi seorang mukminah, mereka yang sangat berbahagia ketika bertemu dengan Rabb-nya. Jadi kalau kita ini merasakan hidup ini nunggu-nunggu waktu sholat, nunggu-nunggu waktu ibadah, pengen ketemu Rabb, itu berarti kita ini sedang merasakan halawatul iman. Tapi kalau misalnya kita urip ya mikirin dunia terus lupa akhiratnya, lupa sholatnya, kok iso loh, kok lali, ya Allah kok lali sholat asar. Berarti memang termasuk di antara orang yang lalai. Yang ketiga, yang selanjutnya ini kisah Hudayl bin Iyad ya, tidak kita bahas kayaknya kemarin sudah sempat itu. Nah, Imam Hasan Al-Basri itu pernah menangis ketika beliau lalai. Karena lalai itu ya wajar sih, tiap manusia itu lalai itu wajar. Cuma Imam Hasan Al-Basri ketika lupa dia berkata, hati yang keras adalah hukuman terbesar dari Allah. Jadi hukuman terbesar dari Allah itu bukan musibah, misalnya kena bencana atau apa. Tapi menurut beliau hukuman yang paling besar dari Allah adalah ketika seseorang yang mengalami hati yang keras. Maka ketahuilah, engkau yang menjauh bukan Allah. Jika engkau merasa jauh dari Allah, jika kita ini merasa jauh dari Allah, bukan Allah menjauh ya, dari kita, tetapi justru kitalah yang menjauh dari Allah. Allah itu
qarib, fa'ina qarib. Sesungguhnya fa'ini qarib, sesungguhnya atau maka sesungguhnya aku ini adalah dekat. Allah itu sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada urat nadi leher kita karena saking dekatnya. Maka ketika seorang mengatakan wah saya lupa, bukan Allah yang melupakan kita, tetapi kitalah yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam suatu kondisi kita kok mengalami hati yang keras, itu jangan menyalahkan Allah, tapi salahkan diri kita. Kenapa kok hati saya merasakan kosong ya? Keras hati kenapa ya? Kok saya susah menerima nasihat ya? Kenapa ya kok sekarang saya malas-malasan ibadah ya? Kenapa kok saya nggak mau ya gaul sama teman-teman yang solihah ya? Gitu. Nah sekarang kita masuk di sini yang terakhir, ini pembahasan yang kedua. Baik, kita akan bahas satu persatu dari hari ini. Apa temanya tadi? Apa? Cara membersihkan hati. Baik, kita akan lanjutkan dari materi yang udah saya matikan ya. Mati lagi. Sebentar. Kita masuk di pembahasan yang selanjutnya. Nah, dari materi yang satu PPT tadi, yang satu lembar tadi, saya akan coba jelaskan dari sini. Ini, jadi kajiannya kan bersambung. Ini ada 18 slide dari yang satu lembar tadi. Mau saya tambahkan nanti tidak kelamaan. Khawatir nanti sampai tidur. Nah, kita akan mulai dari yang pertama tadi. Ini amalan pokok yang menjadi jalan penyucian jiwa tadi. Nah, ketika kita sudah mengalami kondisi hati kita keras, malas ibadah, nah lalu bagaimana agar kita bisa membersihkan diri kita atau menyucikan jiwa kita? Nah, kita akan lihat dari yang pertama. Maka yang kita lakukan yang pertama itu adalah taubat. Jadi menurut jumhur ulama, ketika seseorang mengalami qaswatul qulub, ketika seorang lalai dengan Allah, ketika seorang mulai menjauh dari Allah, malas ibadah, malas ngaji, maka hendaklah yang pertama kali dilakukan adalah istighfar atau taubat dulu, tobat. Tobat itu adalah kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa. Jadi pendapat jumhur ulama itu mengatakan yang namanya taubat itu adalah kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa, menyesali perbuatan dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Sehingga kalau dalam hal ini Imam Al-Ghazali, ya, Imam An-Nawawi mengatakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat, Sahih Muslim mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli dzambi. Taubat itu wajib dari setiap dosa. Jadi kalau kita melakukan dosa itu wajib taubat. Ya. Fa in kanatil ma'siyati bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala. Jika maksiat itu antara hamba dengan Allah, kita mengambil hak-haknya Allah fi hakil ada, fi hakillah, maka ada 3 syarat yang menjadi perhatian kita. Jadi kita misalnya dosanya sama Allah nih, ya. Yang pertama adalah al-iqla'u anil maksiyah. Jadi kalau kita ditaubat, ketika kita dosanya sama Allah, maka yang pertama adalah al-iqla'u anil maksiyah. Jadi meninggalkan maksiat tersebut. Saya tobat ya, saya mau tobat saya. Maka yang pertama kali yang kita lakukan adalah al-iqla'u. Iqla'u itu meninggalkan maksiat, atau kita manain iqla'u itu mencabut. Ibu-ibu pernah mencabut rumput. Nah, kalau bedanya antara mencabut dengan memotong apa? Nah, kalau memotong itu kan masih ada akarnya di bawah. Tapi kalau iqla'un itu mencabut, itu berarti akarnya. Maka demikian pula ketika seorang ini sudah niat bertobat, maka dimaknai di situ iqla'un. Al-iqla'un adil maksiyah. Berusaha mencabut maksiat itu seakar-akarnya. Kalau dulu masih muda punya foto cowok,
Maka bentuk tobatnya, saya nggak mau lagi hubungan sama cowok lagi. Maka bentuk mencabutnya apa? Bakar fotonya. Yang kedua, hapus nomor HP-nya. Tapi ketika saya mau tobat, saya nggak mau khalwat sama cowok lagi. Saya nggak mau sama lawan jenis lagi. Saya tobat, tapi kita masih punya foto di lemari kita, di buku kita, di buku diary kita, atau kita masih punya nomor HP-nya. Maka khawatirnya kalau tidak dicabut semuanya, ketika kita sempat mengalami al-iman yazid wa yanqus, iman kita pas sedang menurun, kita teringat, dulu masya Allah ya kata-katanya indah banget. Kalau malam selalu ngetin, Ukti sudah sholat malam belum? Ya. Atau Senin ya, hari Senin, atau mungkin pada maghrib, jangan lupa ngaji Qurannya. Ya. Ada nggak yang soal ngalamin? Atau mungkin dengan kalau yang kelihatan pokoknya ada ungkapan-ungkapan yang sifatnya nasihat ya. Jangan lupa yang ngaji Quran, karena Quran itu akan menjadikan syafaat di yaumil qiyamah. Nasihatnya bagus, sehingga membuat kita terngiang, masya Allah, Ikhwan yang soleh, yang selalu mengingatkan aku. Nah, ada modus ya. Maka hati-hati yang seperti ini ya, kadang-kadang karena memang yang namanya akhwat muslimah itu, kalau dulu saya masih ingat Profesor Yunar Ilyas almarhum, karena kebetulan kemarin saya pas ikut standarisasi dai MUI tingkat nasional, ketemu dengan salah seorang ustadz yang ternyata beliau ini adalah anaknya Ustadz Yunar Ilyas. Jadi kenalan, karena di situ ada sekian banyak ormas. Nah, salah satu masing-masing kenalan, beliau salah satunya. Oh, udah besar sekarang sudah jadi ustaz. Nah, saya ingat waktu itu beliau membahas tentang feminisme dalam Islam. Jadi kajian di UIN, dan kebetulan salah satu panelisnya dari dosen UIN yang agak liberal dan feminis. Beliau sempat mengungkapkan gini, kelemahan perempuan itu apa? Tahu? Betul, dari telinga. Jadi kelemahan perempuan itu adalah pada telinganya. Kenapa? Karena perempuan itu paling kelepek-kelepek ketika disanjung. Gitu? Ya. Tidak semua, tapi kebanyakan. Loh, benar. Jadi di antara kelemahan perempuan itu telinganya. Biasanya kalau sudah disanjung, luar biasa. Kamu itu masya Allah muslimah yang solehah. Saya melihat itu seperti bulan purnama. Saya melihat kamu, masya Allah. Kalau pada kajian saya lihat sepintas engkau itu nampak dari belakang seperti bidadari surga yang nanti aku. Kenapa? Ngefek kan? Iya. Iya. Iya, kalau masih ini konteksnya yang masih single ya. Tapi kalau yang sudah menikah pun saya kira juga ngaruh loh. Apalagi ketika kita kumpul dengan teman-teman reuni, kadang-kadang cinta lama bersemi kembali. Makanya saya kalau di kumpulan reuni itu saya keluar dari grup ini, karena kalau diskusi nggak nyambung. Kadang-kadang begitu grup madrasah masak share rubeh gitu. Wah, kira masuk gitu, biasanya kan bahas ilmu, bahas sayuran, terus bahasnya kadang-kadang bahas kayak lu mantan pacarmu, nggak ada manfaatnya. Makanya saya keluar. Ada yang tanya, kok keluar kenapa? Ya saya ingin mencari yang lebih nyaman saja. Apalagi kita kan sudah punya pasangan. Ya kadang-kadang tadi efek reuni itu kadang-kadang zaman sekarang itu membuat cinta lama bersemi kembali. Maka ini harus mengurangi interaksi di situ. Maka kelemahan perempuan itu adalah di telinganya. Biasanya kalau sudah disanjung, apalagi laki-laki pintar nyanjung, biasanya menang banyak. Misalnya ada satu kasus, ada seorang perempuan yang dia konsultasi sama istri saya menyampaikan ke saya, dia bilang,
ini ada calon lelaki ini katanya, ini sama binaan istri saya. Katanya dia dari Malaysia. Dia bilang ini, besok kalau kita sudah menikah katanya, nanti yang perusahaan kecap ini akan saya hadiahkan gitu. Ya, Masya Allah, senang gitu ya. Atau dia menjanjikan dengan sesuatu itu. Jadi kelemahan perempuan itu ada di kelemahan. Sementara kelemahan laki-laki gimana? Nah benar, di surat 24 ayat yang ke-30. Ya budu min absar rihim. Makanya sekarang yang paling laris toko skincare. Bahkan ada anak remaja yang marah-marah sama ibunya gara-gara pengen diberikan skincare. Nah kalau nonton perempuan cantik sekarang ini itu kadang-kadang nggak asli. Kenapa? Karena sudah kelihatan dikasih merah-merah lagi. Yang paling laris di mana tuh? Mutiara. Kau tahu nih? Saya cuma lewat. Istri saya biasa kok. Istri saya tuh nggak pakai makeup. Istri saya biasa. Walaupun seorang dosen tapi istri saya biasa. Nah, makanya dulu sempat jadi sekjur, sudah sekretariat jadi biasa. Jadi nggak pakai karena makanya saya belum pernah ngantar ke itu. Cuma kalau lewat hasil apa lewat mutiara itu, apalagi kalau menjelang Idul Fitri atau Lebaran. Nah, ini kelemahan laki-laki itu di maka perintahnya di dalam surat 24 ayat 30 itu adalah yaghuddu min absarihim, menundukkan pandangan. Makanya kalau misalnya bapak naik motor, suaminya naik motor, kemudian depannya ada cewek gitu, gimana? Zamannya, usahakan dibilangin bi, lewati bi, jangan di belakangnya. Sebab kata Umar, lebih baik aku berjalan di belakangnya seekor singa daripada berjalan di belakangnya seorang perempuan atau seorang wanita. Bi, cepat bi gitu ya. Apalagi nonton perempuan nganggo kelambi singlet apa tank top ya, Masya Allah. Bi cepat bi, jangan di belakangnya. Udah malah nabrak dia. Nih, dapat sampaikan aja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu lebih memilih berjalan di belakangnya singa daripada seorang ini di belakangnya perempuan. Dan memang itu sangat ngaruh karena Imam Asy-Syafi'i itu ketika pernah murojaah hafalan Al-Quran dan murojaah kitab Muwatta kepada Imam Malik, itu beliau sempat kehilangan beberapa hafalan. Kenapa? Karena saya itu Imam Malik bertanya, wahai muridku, kenapa kamu lupa hafalan? Padahal engkau adalah orang yang sudah hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun. Sudah hafal 30 juz sejak usia 7 tahun. Ada apakah gerangan? Kemudian Imam Syafi'i jujur kepada gurunya, wahai guru, sesungguhnya setelah aku sadari tadi ternyata ketika aku mau berangkat ke sini, saya dapati diriku tanpa sengaja melihat betis seorang perempuan. Betisnya loh, bukan kempoak, bukan pahanya. Nonton betisnya yang tersingkap tanpa sengaja. Itulah yang membuat hafalanku hilang beberapa juz. Boleh jadi ada orang yang ngapal ke Al-Quran, komentar Ustazah, kok saya ngapal ke susah ya. Nah boleh jadi pandangan kita masih melihat sesuatu yang maksiat tadi ya. Termasuk dalam hal ilmu. Makanya kemudian Imam Malik mengatakan ilmu huwa nur. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu akan diberikan kepada orang-orang yang bersih hatinya. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah menyesali perbuatan tersebut. Watani adnadmu ala fa'aha. Jadi menyesali perbuatan itu. Saya nyesal, saya berbuat dosa, nyesal gitu. Menyesal. Jadi menyesalnya itu totalitas, bukan menyesalnya seperti atau tobatnya seperti kita makan sambal pedas. Ketika makan kepedasan tobat, besok lagi dikasih makanan makan lagi. Ini namanya tobat sambal. Yang kedua adalah ya al-azmu ala la ya'udu ilaiha abadan. Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya selamanya. Tidak mengulangi selamanya. Pokoknya saya nggak mau. Pokoknya berusaha untuk menghindari sama sekali.
Ya. Nah ini ketika kita berbuat dosa kepada Allah atau tobat kaitannya dengan maksiat kepada Allah. Nah sekarang tambah lagi, kalau misalnya kita mengambil bukan fi hakillah, tapi mengambil haknya hakil adami, mengambil hak-haknya manusia, ini kira-kira bagaimana tobatnya? Nah berarti tambah satu lagi, kalau ini kan dengan apa? Dengan Allah. Nah kalau tambah satu lagi, kalau seandainya dia bermaksiat kepada makhluk atau manusia, maka ditambahi satu yang keempat adalah al-ardo, yakni meminta keridhaan dari orang yang pernah didoliminya. Maka seseorang belum dikatakan bertobat ketika seseorang yang pernah dolim kepada orang lain kemudian dia tidak meminta maaf. Saya sudah berbuat dolim sama dia, saya mau tobat, tapi dia nggak pernah menemui orang itu untuk dimintai maaf. Ya. Tapi Ustaz, mungkin saya waktu itu ada yang bertanya, tapi Ustaz, saya sudah minta maaf, tapi dia nggak mau ngasih maaf, gimana? Itu urusan dia. Urusan kita meminta maaf, itu bentuk tobatnya. Makanya ada seorang salafus saleh yang dia ini merasa tidak tenang. Kenapa? Gara-garanya ketika dia membeli kurma adalah di sebuah warung tanpa izin sama si pemiliknya, dia mengambil kurma yang jatuh di bawah meja. Kayak ibarat kita lihat ada duku, buah duku di bawah itu kan biasanya sudah nggak kopi gitu. Diambil kemudian dia makan. Kata seorang salaf ini mengatakan, semenjak itu saya merasakan ada ketidaktenangan di hati saya. Ibadah susah, ibadah seolah nggak nyaman. Setelah itu dia merenung, oh dosa ini. Lalu dia pun mendatangi orang yang sempat jualan itu. Ternyata orangnya sudah meninggal, sehingga diteruskan kepada anaknya. Dan kemudian akhirnya dia pun meminta maaf pada anaknya dan siap mengganti satu butir kurma yang pernah dia makan itu. Intinya orang ini minta keridhaan. Maka kalau seandainya kita pernah berbuat dosa kepada seseorang, maka temui orang itu. Perkara dia mau maafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Wah dia nggak mau maafkan, tidak apa-apa. Dia yang penting kita sudah minta maaf. Dan setelah itu urusan dia. Karena orang yang paling mulia, ada satu tema khusus ya di kajian YouTube kayaknya juga ada di kajian saya. Temanya adalah tentang tidaklah hina memaafkan orang lain. Jadi bukanlah sebuah kehinaan ketika kita minta maaf kepada orang lain, atau juga kita bukanlah sebuah kehinaan juga kita memberikan maaf pada orang lain. Ya. Jadi itu yang ketiga. Nah kemudian yang kedua ya. Nah sekarang kita bahas tentang istighfar. Kalau tadi istighfar itu kita bahas di sini memohon ampunan Allah atas dosa yang dilakukan, baik disadari ataupun tidak disadari. Nah ini kita lihat di sini. Istighfar, ya, al-istighfar talabul maghfirah bil qauli wal fi'l. Menurut Ragib Al-Asfahani di dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran disebutkan istighfar itu adalah memohon ampunan kepada Allah dengan lisan ataupun perbuatan. Jadi istighfar itu berarti membaca istighfar astaghfirullahaladzim juga dengan perbuatan, ya, dengan perbuatannya. Maka bentuk istighfarnya seseorang itu apa? Ya kalau dia sudah mengatakan istighfar astaghfirullah, maka juga harus istighfar dengan perbuatannya, dengan tadi, dengan tobat tadi, dan juga berusaha untuk beramal saleh. Ya. Jadi istighfar adalah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memohon ampunan agar dosa ditutupi dan dimaafkan. Ini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan istighfar itu adalah mencakup dosa yang diketahui oleh seorang hamba maupun yang tidak diketahuinya. Karena kadang-kadang kita itu ada dosa yang tidak kita ketahui padahal itu dosa. Makanya istighfar itu adalah memohon ampun dengan lisan, dengan perbuatan dari yang tidak kita ketahui dan juga kita ketahui. Kita melakukan suatu perbuatan yang boleh jadi itu berdosa, tapi karena ketidaktahuan kita, nah makanya kita membaca istighfar. Rasulullah memperbanyak membaca istighfar sebanyak 70 kali. Berarti kalau 70 kali dalam sehari itu berarti per 5 waktu, misalnya soal 5 waktu misalnya, itu berarti
per sholatnya itu membaca 14 kali ya. 14 kali 5 kali 5 atau 70 kali. Jadi beliau itu membaca istighfar dan tobat per waktu sholat sekitar 14. Jadi kalau kali 5 waktu berarti 70 kali dalam sehari. Ini Rasulullah. Padahal beliau ini adalah orang yang maksum, yang nggak punya dosa. Apatah lagi dengan diri kita yang banyak dosa. Rasulullah saja tidak berdosa, tapi beliau selalu membaca istighfar atau selalu bertobat sebanyak 70 kali. Maka mestinya kita lebih daripada itu mestinya ya. Makanya kalau pengen mudahnya ya per ibadah sholat 14 kali saja. Insya Allah kita sudah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang membaca istighfar yang terbiasa ya, man lazim al istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammi faraja. Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesempitan. Bahkan juga Allah akan memberikan kemudahan. Bahkan Allah juga akan mengabulkan doa seseorang. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah mau nginep di masjid, ditendang dia 3 kali masjid ditolak. Jangan tidur di sini, masjid buat ibadah. Akhirnya dia pun keluar. Qadarullah dia dipertemukan dengan seorang penjual roti. Penjual roti ini mengizinkan tinggal di rumahnya. Pada suatu malam waktu dini hari, Imam Ahmad pun mendengar saya dengar suara bacaan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Begitu mendengar istighfar itu dia terbangun. Ternyata penjual roti ini sedang mengaduk adonan roti sambil membaca istighfar. Kalau kita analogikan sekarang, ibu-ibu kalau lagi masak baca zikir, maka insya Allah masakan kita itu akan diberkahi oleh Allah. Masak sayur apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ketika itu Imam Ahmad bertanya, ya Fulan, apa yang kamu lakukan? Saya membaca zikir, istighfar. Berapa kali? Setiap saat, setiap waktu saya membaca istighfar. Selama hidup saya membaca ini. Lalu kemudian Imam Ahmad bertanya, ma faidah itu? Apa manfaat yang kamu dapatkan? Orang ini mengatakan, ketika saya membiasakan bacaan istighfar ini, ketika saya bermohon kepada Allah, tidak pernah ada satu permohonan saya tidak dikabulkan oleh Allah, illa kecuali pasti dikabulkan. Allah selalu mengabulkan doanya. Luar biasa ya. Subhanallah. Dia menambahkan lagi, tapi ada satu doa yang sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah. Imam Ahmad bertanya, doa apa itu yang sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah? Lalu orang ini mengatakan, saya sangat rindu dan saya ingin bisa bertemu dengan seorang ahli ilmu, orang yang soleh, yang namanya Imam Ahmad bin Hambal, yang rupanya Imam Ahmad bin Hambal sudah ada di depannya. Inilah keajaiban ketika seorang baca istighfar. Karena ketika kita mengadakan astagfirullah, doa kita terhapus. Ada banyak kisah keajaiban yang terkait dengan istighfar ini. Kalau dibahas saya kira banyak ya. Karena waktunya sampai jam berapa? 11. Karena masih ada tanya jawab kan. Ada banyak kisah-kisah menarik ya tentang keajaiban ketika kita berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak dan waktu kita bahas. Tapi intinya di sini adalah agar hati kita bersih itu, maka perbanyak istighfar. Boleh jadi kita ini banyak masalah karena banyak maksiat, kurangnya istighfar. Ya. Kok tumben ya suami saya marah-marah, kenapa ya? Istighfar, astagfirullah. Atau mungkin kalau saya, kok istri saya marah-marah, kenapa ya? Saya tidak menyalahkan pasangan saya, tapi saya teringat seorang salafus saleh yang mengatakan, ketika saya bermaksiat kepada Allah, maka pengaruh maksiat itu sampai kepada kendaraan tunggangan saya. Maksudnya kuda atau kendaraan untanya yang biasa bisa dia kendalikan, tiba-tiba dia nggak bisa diatur. Sama seperti kita punya motor, sudah kita servis, gara-gara kita berbuat dosa, besok mau kita pakai lagi ternyata ngadat motornya. Boleh jadi. Yang kedua, ketika aku bermaksiat kepada Allah, yang biasanya istri saya taat, tiba-tiba tidak taat kepada saya. Ini mungkin juga bisa dianalogikan. Boleh jadi ketika kita berbuat dosa maksiat,
mungkin pengaruhnya sampai kepada suami kita yang tiba-tiba yang biasanya sayang sama kita tiba-tiba jadi pemarah, tiba-tiba macam-macam kayak gitu. Ya terus astagfirullah, dosa apa yang saya lakukan ya sehingga suami saya nggak jadi begini. Demikian pula saya, kita bagi laki-laki, dosa apa yang saya lakukan. Yang ketiga, maksiat itu bisa menimbulkan begini. Ketika aku bermaksiat kepada Allah kata salafus saleh, tiba-tiba anak saya yang biasanya taat kepada saya itu berubah jadi tidak taat, bandel, kandani angel. Nah boleh jadi kita punya anak-anak yang biasa soleh tiba-tiba ngap mau kok anak tiba-tiba nggak taat sama saya, marah-marah sama saya, dosa apa yang lakukan? Nah, seorang mukmin itu kalau dalam kacamata tasawuf atau tazkiyatun nufus itu berusaha untuk fokus kepada kesalahan diri, fokus untuk tidak mencari-cari atau tajasus mencari-cari kesalahan orang lain, tapi lebih fokus kepada dirinya sendiri. Ini orang-orang yang beriman itu seperti itu. Kayak misalnya kita nih kepleset misalnya. Kalau kepleset kira-kira yang kita salahkan siapa? Lantainya ya. Tapi bagi orang yang beriman dia akan mengatakan kenapa ya saya kepleset? Dosa apa yang saya lakukan? Naik motor serempetan, kenapa ya? Dosa apa yang saya lakukan? Itu selalu begitu. Maka ini akan membuat diri kita itu akan tenang. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah faedah qadaitumus shalah fadkurullah, ya, apabila telah dilaksanakan sholat fadkurullah dan ingatlah kepada Allah qiyaman berdiri wa qu'udan dengan ruku wa ala junubikum dan dengan berbaring. Ya, hari ini tidak jelas tulisannya. Faedah qadaitum. Nah ini faedah tak tantum fa'aki musolah. Jadi maka apabila ya jadi hatimu merasa tenang, ya tenang, aman, waktu musolah, maka tegakkanlah sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan. Maka ini sholat tepat waktu. Kalau misalnya orang ini kok tidak bersegera, maka kalau Imam Hasan al-Basri mengatakan jika sholat terasa berat bagimu, maka ketahuilah itu ada penyakit di dalam hatimu. Kenapa ya kok hadis saya itu kok begitu ada panggilan adzan kok malas-malasan? Nah berarti kemungkinan di dalam hati kita itu ada penyakit. Nah ini Musayyib ya mengatakan beliau ini 40 tahun tidak pernah tertinggal sholat jamaah, sehingga ada seorang sahabat yang mengatakan ketika aku sholat berjamaah pasti ku dapati punggungnya Said ibn Musayyib, berarti dia selalu di shaf paling depan. Ini ada kisah sahabat namanya siapa? Sahabat yang dia itu selalu di shaf depan tapi sebelah kanan. Ada yang tahu namanya? Sauban bin Jundab radhiyallahu anhu. Ada kisah yang menarik, saya persingkat, saya nggak bahas itu, nggak ada makhluk. Umar bin Khattab itu saat beliau itu sempat apa namanya? Sempat beliau memaksakan untuk datang ke masjid. Bahkan yang menarik dari beliau itu dalam apa The Golden Story of Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan di dalam buku tersebut, Umar ini pernah bersama istri dan anak-anaknya ketika sedang di kebun kurmanya. Beliau saking fokusnya dengan kurmanya, tiba-tiba kemudian begitu keluar dari kebun kurma didapati para sahabat sudah selesai sholat asar. Begitu selesai sholat asar, dia tanya, sudah sholat belum? Sudah, kamu terlambat ya Umar. Lalu kemudian apa yang dilakukan Umar? Dia bilang, wahai istriku, wahai anakku, keluar dari kebun kurma ini, keluar. Inilah yang menyebabkan aku lupa dengan sholat. Langsung disedekahkan kurma itu, kurma itu. Ini kalau misalnya kita lagi main HP, tiba-tiba nggak terdengar suara dan keluar terlambat. Wah, kelingan Umar bin Khattab gitu. Wah, gara-gara HP ini dah sedekahkan. Kira-kira bisa nggak?
Berat ya, apalagi iPhone 11. Nah, lanjut. Mereka lebih takut tertinggal sholat daripada kehilangan dunia. Ini contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini ungkapan dari Umar ya. Jadi asarnya Umar, ini bukan hadis, tapi ini adalah asarnya Umar. Man doi as-salata fahuwa lima siwaha atyahu. Jadi intinya begini. Seseorang yang terbiasa meremehkan sholat itu biasanya cenderung akan meremehkan urusan lainnya. Gitu. Jadi maka kalau ditanya orang itu ditanya sholatnya gimana. Kalau mungkin masih muda, pengen menikah sama laki-laki ditanya sholatnya gimana. Kalau sholatnya baik, insya Allah baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, kalau sama Allah saja meremehin, apalagi sama makhluknya Allah. Gitu. Lanjut. Nah sekarang kita masuk ini. Saya percepat ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tadaburul Quran. Agar kita itu semakin kuat, bersih hati kita, bagaimana kita mesti berinteraksi dengan Al-Quran. Ini saya percepat ya. Nah, apa itu tadabbur Quran? Ya ini memahami pesan-pesan Allah yang terkandung di dalamnya. Jadi ini berbeda dengan tilawatil Quran. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Surat apa itu? Ada yang tahu? Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Surat apa? Di lembar sebelah kanan paling bawah, pojok bawah. Oh, surat Fatir ayat yang ke-29. Bisnis yang paling menguntungkan salah satu di antaranya yatluna kitaballah. Tadabburul Quran. Nah bedanya antara tilawah dengan tadabbur itu, kalau tadabbur itu memaknai isinya, tapi kalau tilawah ya sekedar membaca. Tidak ada yang salah. Tapi akan lebih luar biasa lagi, selain tilawah juga ia tadabburul Quran. Ada ya, saya yakin di sini kebanyakan sudah pernah baca Al-Quran 30 juz ya. Tapi pernah nggak kita membaca minimal terjemahnya 30 juz? Nah, barangkali sewaktu-waktu besok pas Ramadan dibaca, saya pengen target singliannya 30 juz, saya pengen target terjemah 30 juz. Ya, ini paling nggak dari situ dulu gitu ya. Nah, lanjut. Di dalam Al-Quran itu ada pelajaran yang mendatangkan ketenangan. Nih. Jadi orang yang baca Al-Quran itu akan mendapatkan keberkahan. Maka ada satu ungkapan ulama mengatakan, sejauh mana engkau berinteraksi dengan Al-Quran, maka sejauh itu pula kebahagiaan yang akan engkau dapatkan. Semakin kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka semakin besar pula kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Nah, Al-Quran ini juga membuat hati itu tenang. Makanya di situ dikatakan Allahu apa ini? Dikatakan Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabiha mathani. Ya, dan seterusnya ini. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu akan gemetar. Apalagi ketika yang dibaca ayat-ayat azab dan kiamat. Atau dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua dan ketiga, gimana bunyinya? Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha waslihu dzata bainakum wa atiullaha war rasulahu in kuntum mu'minin. Terus innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini. Jadi agar kita semakin tenang itu ya baca Quran. Minimal baca maghrib ngaji. Saya berdebat. Keutamanya apa? Ya, keutamanya bisa dibaca sendiri. Ini dibahas lagi panjang. Saya cuma berdebat aja. Dampaknya pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Ini kalau dibahas, lanjut.
Selanjutnya adalah tadabbur dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadabbur dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti menyempatkan waktu khusus. Ya, dan seterusnya lah ya. Nah, kemudian yang selanjutnya cara meningkatkan tadabbur. Nah, cara meningkatkan tadabbur ini adalah dengan membaca dengan tartil dan penuh penghayatan, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cepat-cepat banget ya. Ustaz ini yang Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi membaca dengan dihayati, bukan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kan tidak bisa dinikmati ya. Misalnya surat Luqman ya, Alif Lam Mim Tilka ayatul kitabil hakim Hudaw wa rahmatan lil muhsinin Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi dibaca dengan dipahami atau dihayati, bukan sekedar cepat. Kemudian memahami tafsir dan seterusnya lagi. Kemudian dzikrullah. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir intinya begini, saya tambahkan. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan kalau kita itu terbiasa membaca zikir, contohnya kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, ada yang mengatakan yuhyi wa yumitu, boleh yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, seorang yang membaca ini 3 kali sehari, minimal 3 kali, maka dia akan mendapatkan pertama keutamaannya dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang baca ini dia seolah-olah telah bersedekah dengan 10 orang Buddha, membebaskan 10 orang Buddha, dibebaskan. Itu sudah berapa miliar sendiri. Yang kedua, dia akan dihapuskan dosanya sebanyak 100 dosa. Kita punya dosa, baca itu terhapus 100. Tambah lagi, yang ketiga, dia akan diberikan kebaikan 100 kebaikan jumlahnya. Nah, daripada 3 kalimat tadi, 3 kali dikit. Kemudian yang keempat apa? Setan tidak akan mau mendekatinya. Dan yang kelima, tidak ada kebaikan melebihi orang yang baca ini kecuali ada orang yang membaca lebih daripada bacaan dia. Orang ini membaca 5 kali, maka kita cuma 3 kali, berarti lebih banyak dia pahalanya. Ya, maka semakin banyak gitu. Nah, kemudian membersihkan penyakit hati. Di sini disebutkan, dibahas panjang, tapi setidaknya yang digarisbawahi agar hati kita bersih itu ya paling enggak tidak menjauhi riya. Ini besok aja ada kajian di YouTube tentang penyakit popularitas, penyakit pengen populer ya. Termasuk hati-hati pesan ya. Ini mungkin saya yang salah satu dibahas adalah tentang kebiasaan seorang suami istri yang sering upload keharmonisan di media sosial. Ayo siapa? Itu tipis tuh, ikhlas dan tidak itu tipis tuh. Sehingga seolah kalau kelihatan romantis, ini loh saya romantis sama suami saya. Hati-hati, akan ada suatu masa, ada satu waktu, karena setiap apa yang kita upload pasti di situ akan memunculkan dua peluang. Ada orang yang like, ada yang dislike, betul nggak? Ada yang suka dan tidak suka. Ada yang diungkapkan dalam hati, wah masya Allah harmonis. Ada yang juga dalam hati mengatakan semoga pisah. Itu yang namanya penyakit al-ain. Atau boleh jadi kita upload anak kita kelihatan soleha,
Nah, hati-hati. Anak kita kadang-kadang terkena penyakit al-ain yang tiba-tiba kita nggak tahu nih anak saya sakit apa. Ternyata penyakit pandangan mata jahat gara-gara kita upload di media sosial. Nah, ini hati-hati. Namanya al-ain. Makanya riya, pamer itu tipis ya dengan ikhlas. Hasad, dengki. Kalau hasad, dengki. Kalau dengki terselubung ada nggak? Ada. Orang itu nggak tahu kalau kita dengki. Kalau kita dengki secara langsung itu jelas. Ini dengki yang tidak tahu. Di surat 49 ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu. Lanjutnya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Surat 49 ayat yang ke-12. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jadi dengki terselubung, prasangka yang sedikit prasangka. Ini apa dari Islam? Ujub, nah seterusnya. Ya, sombong, qaswatul qulub yang terakhir. Yang ke masih satu lagi. Pergaulan yang baik. Jadi kuncinya kalau pengen hati kita bersih itu almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu. Jadi carilah kawan-kawan, teman-teman, lingkungan yang baik. Karena besok di akhirat itu kita akan dibersamakan bersama-sama ke surga. Biasanya orang-orang yang saling bersama itu kan saling tarik-menarik ke surga ini. Makanya besok mungkin sambil dipegang pundaknya, Bu, jangan lupa ya besok kalau masuk surga ingat saya. Yang kiri, Bu, kalau besok masuk surga ingat saya. Ingat ya, dulu pernah ngaji bareng-bareng tiap Kamis. Masya Allah, gitu. Biasa. Yang terakhir, rezeki yang halal. Jadi ngaruh ke hati kita. Rezeki yang halal. Ini kalau dibahas panjang nih. Saya kemarin sempat diskusi tentang keajaiban tentang rezeki. Yang kadang-kadang yang rezeki itu tidak harus berdasarkan pada pekerjaan. Ya, kalau dibahas menarik lain waktu mungkin bisa kita bahas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah kita dapatkan tadi ilmu yang melanjutkan agar hati tidak tertutup cahaya Allah bagian 2. Kira-kira ibu ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada saya yang tanya. Nah, yang mana Ustaz sudah kesini nggak ditanyain ya? Ustaz saya mau tanya tadi zikir itu kalau bisa kita biasakan meskipun kita nyambi kegiatan yang kayaknya nggak begitu penting ya, maksudnya kayak ngerajang, masak, baiknya dengan berzikir gitu. Tapi bagaimana kemudian ketika ada orang-orang yang melakukan zikir itu di forum majelis ilmu? Misal Ustaz, kalau Ramadan itu kan pada pengen ngejar target selesai 30 juz Ustaz, khatam Quran gitu. Kadang-kadang saya melihat jamaah di masjid itu ketika ada mubalik yang memang habis subuh ngisi atau habis isya ngisi itu malah ngedepek Quran. Buatan mirengke Ustadz nih pun. Kira-kira itu sebagai bagaimana ya keutamaannya Ustadz? Dan mungkin di forum-forum lain karena pengen ngejar hafalan, dia sibuk dengan hafalannya tapi tidak mendengarkan nasihat yang ahli ilmu yang sedang disampaikan. Itu seperti apa Ustadz? Terima kasih Atas pertanyaannya. Kalau di Ramadan itu seringkali mengejar target hafalan target 30 juz itu baik. Bahkan di ulama juga khusus di bulan Ramadan ada yang menargetkan itu. Namun ketika di dalam sebuah majelis, kemudian di situ misalnya ada kuliah subuh atau apa, dan dia ada di forum itu, maka saran saya alangkah baiknya mendengarkan taklim itu. Karena apa? Karena ketika seseorang mengikuti taklim atau kajian seperti itu, kan di situ kan disebutkan ayat-ayat Allah. Maka di dalam hadis juga dikatakan, bila di situ ada sebuah majelis disebutkan ayat-ayat Allah, maka dia pun akan didoakan oleh para malaikat. Bahkan ikan-ikan yang ada di kolam itu pun juga mendoakan orang-orang yang hadir di majelis itu. Nah kita ini
Kita ini didoakan oleh malaikat hari ini. Makanya sambil batin, sambil doa, apalagi turun hujan, sambil doa itu saya paling suka kalau hujan seperti ini. Saya kadang dalam hati sambil batin, ya Allah saya pengen apa itu, dan sering kali jadi kenyataan. Nah ini saya sarankan kalau hujan seperti ini, paling ini kan dua kondisi ya. Pertama majelis taklim, malaikat mendoakan kita. Yang kedua turun hujan. Ini luar biasa kalau kita doa ini dahsyat sekali. Nah makanya kalau saran saya ketika ada majelis taklim itu dengarkan kajian itu, nanti lanjutkan ke bacaan Qurannya. Karena sesungguhnya mungkin ada yang mengatakan, wah nanti nggak target selama Ramadan, ya. Dalam surat Tabarak itu bunyinya gimana? Apa? Nah, yang kedua atau ketiga? Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan akbaru amalan. Kalau akbaru itu banyaknya amal, tapi lebih kepada ahsanu amalan. Jadi yang terbaik dalam Islam di dalam beramal itu bukan sekedar banyaknya, tetapi ahsannya. Nah kalau ada majelis taklim, ini kan ahsannya adalah mendengarkan. Nanti selesai taklim baru ngaji Quran, itu adabnya. Adabnya demikian. Jadi jangan kemudian nyambi-nyambi maca Quran karo ngopi. Selesaikan dulu, fokus di situ. Nah, jadi kalau itu kajian, betul-betul kajian itu beda kalau pengajian di sini guyonan kok ngomong sarung nih. Nah, bilang misalnya ya, malah oleh besok. Tapi mestinya fokusnya dengan kajian ilmu itu. Ya, saya sarannya demikian. Ya, artinya walaupun Quran sebaik-baik zikir gitu ya Ustaz ya, tapi tetap tidak ahsan ketika disambi ketika di forum majelis ilmu gitu ya Ustaz. Baiknya diutamakan mendengar ilmunya dulu. Oke. Diutamakan mendengarkan ilmunya dulu karena majelisnya adalah majelis ilmu. Mungkin kalau kita belajar tentang adab ta'lim muta'alim di pesantren kan biasanya ada kitab ta'lim muta'alim ya. Itu adabnya seorang murid itu sampai-sampai dia akan selalu memperhatikan gurunya. Ibaratkan ngaji pas pengajian itu dia lagi ngaji ini, dia adabnya ya mendengarkan, tidak nyambi ke yang lainnya. Adabnya. Nah, jadi adab berinteraksi, adab ketika taklim muta'alim. Termasuk nanti kalau di dalam bukunya siapa itu Samudra Ulumul Quran Syekh Muhammad Al-Alawi Al-Maliki, itu juga akan adab berinteraksi dengan Al-Quran. Di dalam bukunya Mana Al-Fali Al-Faqam, Syekh Mana Al-Fali Al-Faqam, yang judul kitabnya atau bukunya itu Adirosatu fi Ulumul Quran, itu juga ada adab bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan juga di dalam bukunya Dr. Yusuf Al-Qardawi, di dalam bukunya Kaifana Ta'amalu Ma'al-Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, salah satu di antara adab-adabnya di situ juga disebutkan tidak menduakan Al-Quran. Ya, tidak menduakan Al-Quran. Itu ada adab-adabnya. Nah mungkin itu diantaranya ya jawaban dari saya. Saya Bu, jadi besok kalau pas bulan Ramadan Bu, ada ustadz habis subuh ngisi ilmu, kira-kira kita pilih tetap lanjut target Quran atau mendengarkan? Mendengarkan, jangan di nomor 2 kan ya ustadznya, kasihan gitu ya. Jauh-jauh dengan semangat memberi ilmu malah kita ngejarnya Al-Quran. Insya Allah tidak berkurang kemuliaan Quran dengan kita menyetop sebentar dengan mendengarkan ilmu. Karena justru Quran kalau sekedar dihawa tanpa dimaknai kayaknya juga tidak akan berbuah amal ya Ustaz ya. Begitu. Ada yang mau tanya lagi Ustaz? Ibu-ibu? Oh ada, ya. Dari jamaah ada Ustaz, sebentar, satu lagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustadz, ini saya mau bertanya tentang tadi Ustadz mengatakan kalau bisa kita itu solih bukan hanya untuk diri sendiri deh, tetapi juga berusaha untuk menyolihkan orang lain. Nah saya di sini ingin bertanya tentang mungkin dakwah di tempat tinggal saya di masyarakat, yaitu kan
di tempat tinggal saya itu banyak sekali ibu-ibu yang belum bisa mengaji ya Ustaz. Sedangkan dalam hati saya itu sebenarnya pengen ngajar mereka, tapi di sisi lain ada keluarga yang mengatakan gak usah macam-macam, kan kamu pendatang di sini, gak usah gak usah itu. Kadang itu buat saya down gitu loh. Gimana ya? Mungkin saya minta nasihat atas saran dari Ustaz untuk ngomong. Kok kayaknya merasa senasib ya, saya ini juga pendatang ya Ustaz, belum 10 tahun di Mogiri Ustaz. Berarti saya banyak macam-macam di sini. Dan buka TPA, buka ini padahal orang pendatang. Gimana Ustaz kalau ada kondisi yang seperti itu? Ya, kadang-kadang ketika kita belajar itu ya, tadi menemukan dengan hal-hal seperti itu. Dulu tidak ada keutamaan. Jadi Rasulullah ketika sampai ke Madinah, dan di situ ada piagam Madinah. Di situ tidak ada kemudian antara Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansor itu tidak diutamakan antara satu dengan yang lainnya. Pendatang atau tidak itu sama. Dalam konteks Islam, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, semuanya saudara. Tidak ada kelebihan antara pendatang dan tidak. Nah, terkait dengan konteks dakwah sya'biyah atau dakwah di masyarakat, ini kan kita perlu perlu membahas tentang yang namanya fikih dakwah. Yang pertama itu ada bukunya bab fikih dakwah. Kemudian yang kedua adalah fikul waqi. Fikul waqi ini fikih realitas. Kita punya idealisme, tapi ketika di masyarakat ya seperti itu ya, bagaimana kita bisa mengalir seperti air tapi tetap masih memegang idealisme kita. Maka istilahnya seorang ulama mengatakan mengadillah seperti seorang ulama itu mengatakan intinya begini, mengadillah seperti air atau masuklah ke dalam satu tempat tetapi tidak lebur, karena kita masih on mission atau punya misi, atau kita punya idealisme. Maka dalam fikih dakwah itu kadang-kadang kita punya idealisme, tapi tidak kaku ketika terjun di masyarakat. Makanya bagaimana kita di masyarakat itu luas. Dulu saya sempat mengalami kondisi strength, kaku. Nah, tapi lama-kelamaan ketika terjun di masyarakat, kita lebih fokus kepada substansinya tanpa menghilangkan idealisme kita. Intinya perubahan yang lebih baik. Kalau misalnya ada orang mengatakan kamu itu pendatang, nah berarti orang ini perlu diajari bagaimana kemuliaan seseorang itu tidak diukur dari pendatang atau tidak. Kalau di situ baik, terima. Nah, seringkali masyarakat itu karena saking awamnya, kadang-kadang ketika ada melihat satu kebaikan dianggap oh dia bukan asli sini, padahal itu kebaikan. Maka kalau misalnya melihat kebaikan, kita perlu mengajarkan kepada orang, ya. Undur maqala wala tandur maqala. Kalau ada sebuah kebaikan itu jangan dilihat siapa yang mengatakan, tetapi lihatlah apa yang dikatakan. Jadi kalau di masyarakat itu saya sarankan, pertama tadi kita perlu baca dulu buku dakwah dulu. Yang kedua buku waqi, realitasnya masyarakat seperti apa. Nah, bagaimana kemudian kita bisa masuk ke dalam masyarakat itu dengan pelan-pelan. Ya, usahakan tidak mengubah kebiasaan selama tidak bertentangan dengan syariat. Jangan mengubah kebiasaan yang ada di masyarakat. Mengalir saja. Nanti kan lama-kelamaan mereka akan paham gitu ya. Lama-kelamaan dia akan paham. Tapi beda kalau misalnya begitu masuk langsung des, frontal. Ini nggak boleh. Yakin malah dijauhi masyarakat. Ikuti masyarakat. Itu namanya. Artinya di awal dakwah di masyarakat itu seharusnya malah banyak pemakluman di awal ya Ustaz. Kita nih yang sebagai orang berilmu lihat dangdutan sering banget ya mungkin agak direm dulu perasaan nggak sukanya gitu, tapi coba untuk lebih dekat dulu dengan masyarakat untuk bisa masuk ke masyarakat gitu Ustaz. Iya, karena kalau kita misalnya ada acara gitu, kita nggak sesuai dengan hati kita, terlalu itu nggak sesuai syariat, nggak datang sama sekali. Ya kalau nggak datang sama sekali, otomatis seorang udah antipati. Tapi ketika kita masuk di situ pelan-pelan, walaupun dalam hati kita tak cocok,
Ya saya pernah isi pengajian ya, isi pengajian yang mengadakan itu salah satu dealer motor. Begitu saya isi pengajian, acara yang mengadakan Karang Taruna juga. Isi pengajian, begitu saya masuk ke ruangan, di sini ada bidu wanita, cewek yang kelihatan pahanya. Lagi pengajian bagi terus dangdutan. Nah kalau saya mengatakan, wah saya ini berarti percampuran antara hak dan batil, saya keluar aja. Enggak, saya ikut di situ, ngaji di situ walaupun tidak banyak dalilnya. Yang penting saya di situ menyampaikan, terserah diterima, alhamdulillah, tidak diterima, saya doakan semoga dapat hidayah. Nah, makanya saya tidak kemudian yang namanya bermuamalah itu tidak seperti akidah hitam putih. Jadi maka kita pelan-pelan. Kita emang gak suka, tapi bagaimana kita bisa merubah pelan-pelan. Dangdut mungkin tak cocok ya kalau pakai tank topan mbaknya itu tipoin ya Allah. Hafalannya Ustaz hilang tadi saya. Hafalannya hilang tadi. Alika hilang ya. Ya Allah itu saya mau gimana terus. Masa kemudian mbaknya nanya-nanya saya bilang terus bodoh basah terus. Tapi kita melihat, nah termasuk ketika kita mungkin ada perintah ya bodoh min absori. Kita misalnya ketemu orang jangan kaku kemudian menundukkan pandangan terus gini terus. Tapi bagaimana kita nampak melihat tetapi yang kita lihat adalah tembok yang di belakangnya. Ini kan luas namanya, ya luas. Intinya dakwah Islam itu tidak kaku. Rasulullah itu juga kadang-kadang gojekan sama lawan jenis. Maksudnya beliau menyapa assalamualaikum gitu, bukan kemudian lawan jenis meneng terus. Gitu. Itu kenapa Rasulullah itu sangat gagah. Bahkan Rasulullah itu sering mendatangi sahabiah yang dekat dengan istrinya. Karena bentuk cintanya yang mendalam Rasulullah kepada Khadijah itu sampai-sampai ketika istrinya meninggal, beliau masih mendatangi sahabat dekatnya istrinya. Artinya kalau kita lihat di situ Rasulullah itu luwes. Ya, Rasulullah saja luwes, masa kita kaku. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu kan sebagai sumber ilmunya para sahabat Rasulullah ya Ustaz. Jadi boleh sebenarnya yang ada batasannya. Nah, saran tambahan mungkin suaminya diajak kan yang pribumi suami ya Ustaz ya. Nah itu saya di sini tanpa Pak Afri ya, apalah saya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi apa cukup? Cukup ya insya Allah Bu. Ya. Sekalian informasi ya Bu, ini kita 2 pekan ke depan masih ada kan ya 2 pekan di bulan Desember. Ya 2 pekan lagi 2 kali Kamis. Mohon maaf Majelis Doa Al-Bayan libur dulu ya Bu. Ya karena panitianya punya anaknya liburan. Ya dan qadarullah selain alasannya karena libur kemarin saya meminta beberapa pemateri untuk mengisi di 2 Kamis itu ternyata belum menemukan yang bisa. Jadi mungkin sekalian untuk istirahat dulu para panitia ini yang sedih yang biasanya bisa libur ke sini ya. Kayak libur sehari ini kok malah libur katanya. Gitu jadi insya Allah tidak mengurangi semangat kita ketemu lagi di bulan Januari insya Allah ya. Begitu. Ustadz matur nuwun saestu atas ilmunya. Saya sumanggakan untuk melaksanakan perjalanannya. Kita tutup dulu dengan kafaratul majelis Ibu-ibu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah